Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma thiqati wa i'tisami wa tawakkuli ilallah. Wa uhaddurukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahihi wa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fihi wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballagur risalah wa adal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta taqul yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya para ahli surga? Kita akan menjadi ahli surga selama masih ada iman di dalam dada. Dan bagaimana kabarnya para ahli waris? Nah, kita akan menjadi ahli waris selama kita masih punya orang tua, ya. Jadi selama kita punya orang tua pasti kita akan menjadi ahli waris, terlepas sudah meninggal atau tidak. Karena memang kita judulnya bahas ilmu waris. Baik, para ahli surga, para ahli waris sekalian, pada kesempatan yang sangat berharga ini, makasih Pak Haji. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah menjadi pemahaman bersama kita bahwa ini adalah merupakan fardu apa kemarin? Kita di sini fardu kifayah. Tetapi ketika ada sahabat, kerabat, ataupun boleh jadi tetangga, bahkan keluarga kita ada yang meninggal, maka penyelesaiannya harus diselesaikan, ya, perkara warisnya sesuai dengan kaidah faraid. Ya, itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kata siapa? Bukan kata Maulana, tapi kata ulama. Nah, karena Maulana bukan ulama. Jadi saya di sini hanya menyampaikan apa kaulnya para ulama. Menyajikan lebih interaktif dan lebih lebih menarik lah, sehingga mudah untuk dipahami, gitu ya. Berbeda dengan ketika kita dulu masih mondok, ya, nggak ada itu kiai kita majang-majang kayak gini, ya, nggak ada, ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan meskipun kata kebanyakan orang ilmu faraid itu adalah ilmu yang sulit, ya memang benar gitu ya, tapi ya insya Allah akan lebih dipermudah dengan adanya metode dan juga konsep penyajian yang lebih interaktif seperti sekarang ini. Makanya kemana-mana saya selalu bawa tim. Nah, ini tim yang sangat loyal, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi mereka, ya. Kalau nggak ada mereka saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, gitu ya. Karena kalau hanya sekedar baca buku, sekedar menyampaikan by lisan dengan lisan begitu, itu agak sedikit lebih harus berpikir keras gitu ya untuk bisa memahami ilmu faraid. Apalagi nanti kalau sudah kita masuk ke sesi ini, sesi 11, 12 dan 13. Nanti ada sesi 14, itu ahli waris yang beruntung dan juga yang tidak beruntung. Nah, di sesi mulai dari sesi 10 sampai sesi 13 ini kita sudah mulai hitung-hitungan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konsep dan juga metode penyajian seperti ini akan lebih memudahkan kita. Namun demikian, diharapkan kesabaran bagi para jamaah, para ahli surga, para ahli waris sekalian. Kita hari ini masih membangun pondasinya dulu, ya. Pondasinya kita masih bangun agar nanti pada saat kita menyelesaikan, ya, perkara ataupun kasus waris, kita sudah paham pondasinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang syarat dan juga ketentuan pewarisan, ya, S dan K. Jadi segala sesuatu itu pasti ada S dan K-nya, ya. Kita mau ikut misalkan calon
PNS gitu ya, sekarang bukan PNS ya, ASN ya. Nah itu ada syarat dan ketentuan gitu ya. Misalkan ijazahnya tidak boleh palsu gitu ya. Kalau palsu ya harus digantung di Monas itu. Nah gitu ya. Jadi harus ada syarat dan ketentuannya gitu ya, syarat dan ketentuannya. Begitu juga dengan waris ya. Waris juga ada syarat dan ketentuannya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat luar biasa subuh ini? Kita akan bahas pertama syarat pewarisan. Sebagaimana sholat ada syarat ya. Apa syarat sholat? Ada berapa syarat sholat? Ada 5 ya. 5. Yang pertama apa? Harus suci dari hadas dan juga najis. Tempatnya harus bersih, terhindar dari najis. 2 tuh ya. Pertama kita suci dari hadas dan juga dari najis. Nah kalau misalkan kita belum misalkan mandi besar, ya itu berarti masih punya hadas gitu. Atau misalkan pakaian kita terkena kotoran, nah berarti belum suci dari najis gitu. Nah itu syarat yang pertama. Itu sholat tuh ada syarat gitu ya. Setelah apa? Suci badannya, terbebas dari hadas, tempatnya pun harus suci. Yang kedua apa? Menghadap kiblat. Yang keempat masuk waktu sholat. Nah, kalau baru jam 3 atau baru jam 2 subuh, dini hari belum masuk waktu subuh, maka ketika kita berniat untuk sholat subuh nggak sah. Kenapa? Karena syaratnya belum masuk waktu subuh. Nah, yang kelima apa? Menutup aurat. Ya syarat sholat itu 5. Jadi kalau misalkan ada orang yang masuk ke Masjid Al-Muhajirin terus mau sholat subuh katanya pakai celana pendek, pahanya kelihatan, berarti nggak sah sholatnya. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Nah begitu juga dengan waris. Nah waris juga nanti pewarisan ada syarat. Begitu juga ada rukunnya. Nah, rukun sholat apa? Diawali dengan niat ya. Niat sampai kita tadi Ustadz gitu ya, sampai salam. Nah itu bagian dari rukun. Kalau nggak salam terus aja sampai sore gitu ya, nggak selesai itu nanti sholatnya. Makanya tata cara rukunnya itu harus tertib gitu ya. Nah begitu juga dengan rukun pewarisan ya, harus tertib itu, harus ada apanya dulu. Nah nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan waktunya sampai ya, waktu syuruk ya Pak Ustadz Furqon ya, jam 6 lah ya kita sepakati. Karena saya di Al-Waqifin di Islamic Village dikomplain sama ibu-ibu, Pak Ustadz ini udah siang, kita mau masak katanya. Nggak ada yang ngikutin jamaah karena keasikan gitu. Jarang-jarang ada pengajian kayak begini gitu ya, menarik, interaktif. Ustadznya ganteng lagi gitu. Masa cantik ya, alhamdulillah. Jadi begitu ya, rukun pewarisan. Ada hak juga. Nah, hak pewarisan apa saja? Ada yang tahu hak pewarisan? Jangan taunya hak suami saja gitu ya. Hak istri, hak pewarisan juga harus tahu. Nah, itu pentingnya, dan juga alhamdulillah kita sudah terfasilitasi untuk belajar ilmu waris sehingga nanti kita akan tahu hak pewarisan apa saja. Baik, yang keempat prinsip-prinsip pewarisan, dan yang terakhir fadilah. Kenapa kita harus belajar ilmu waris? Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Yang pertama, apa itu syarat pewarisan? Syarat pewarisan menurut Wahbah Az-Zuhaili. Jadi syarat menurut Wahbah Az-Zuhaili itu ada syurutu huwal wasfi zohirul mungdobatil lazi yatawaqqafa alaihi wujudil hukmi min goiri abdoi ilaih. Apa itu? Terjemahnya ada, alhamdulillah. Syarat itu ialah, kata Wahbah Az-Zuhaili, ialah sifat yang telah terdefinisikan, di mana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut. Jadi syarat itu secara singkat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sesuatu, dalam hal ini ibadah. Nah, seperti sholat tadi gitu kan ada syaratnya. Nah sebelum sholat kita harus memenuhi syarat-syarat tadi itu, termasuk wudhu gitu ya. Kalau wudhu cuman cuci tangan sama cuci kaki saja nggak sah, karena tidak membasuh mukanya itu termasuk salah satu syarat wudhu ya, syarat wudhu. Nah begitu juga dengan sholat gitu ya. Sholat itu ada syaratnya. Misalkan nggak menutup aurat tadi, maka nggak itu. Nah artinya sebelum kita melakukan sholat, syarat-syarat itu yang 5 tadi itu harus terpenuhi dulu. Nah begitu juga dengan pewarisan. Pewarisan ini tidak akan bisa terrealisasi pewarisannya sebelum ada syarat ini. Apa saja syaratnya?
para ulama mengklasifikasikan. Yang pertama, syarat pewarisan itu akan baru bisa disebut sebagai pewarisan yang sesuai dengan kaidahnya jika terjadi kematian seseorang atau adanya al-muwaris. Jadi kalau misalkan di keluarga kita belum ada yang meninggal, belum ada yang mati gitu ya, belum ada yang meninggal, udah ngomong-ngomong waris, belum masuk itu, nggak kaci. Kalau anak-anak bilang itu nggak kaci, karena apa? Syaratnya belum terpenuhi. Yang pertama apa? Adanya orang yang meninggal. Jadi harus ada orang yang meninggal dulu, baru kita ngomong warisan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepastian hidup para ahli waris. Jadi ahli waris yang akan mendapatkan harta waris itu hanya ahli waris yang masih hidup. Ahli waris yang sudah meninggal nggak dapat harta warisan, mau kasih ke siapa begitu. Kalaupun ke keturunannya, misalkan si ahli waris, misalkan mayit punya anak, anaknya ternyata sudah meninggal duluan. Nah, anak yang sudah meninggal duluan ini tidak dapat harta warisan, kecuali misalkan dia punya anak lagi, berarti cucu si mayit. Nah, ini pun harus dilihat lagi kondisi ini, apakah cucu si mayit ini akan mahjub ataupun terhalang oleh ahli waris yang lain. Dalam hal ini saudara laki-laki dari anak yang sudah meninggal duluan tadi itu. Nah, kalau sudah masih ada anak laki-laki dari saudara yang sudah meninggal duluan tadi itu, maka cucunya tidak dapat. Nah, itu nanti kita akan bahas di sesi ke 6 dan 7 dan 8, sesi 7 dan 8, yakni kaidah dan juga langkah menentukan al-mahjub, penghalang pewarisan gitu ya. Jadi dari semua ahli waris yang jumlahnya 25 itu, ahli waris 25 nih ya semuanya. Jangan hanya anak saja yang kita ketahui selama ini, mungkin boleh jadi seperti itu. Ahli waris itu hanya anak-anak kita saja, enggak. Jadi ahli waris itu dalam Islam sebagaimana disampaikan di dalam nas Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas, itu ada 25 semuanya ahli waris itu. Nah, nanti itu kita akan bahas di sesi ketiga dan keempat ya. Jadi dari 25 ahli waris yang ada itu, 15 dari kalangan laki-laki dan 10 dari kalangan perempuan, itu semuanya tidak akan dapat harta waris kecuali yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Nah, itu nanti kaidahnya di sesi 7 dan 8. Jadi begitu ya. Baik, jadi itu yang kedua, harus ada kepastian ahli warisnya memang harus masih hidup. Misalkan ada anaknya si mayit meninggal, anaknya misalkan di luar kota, hubungi anaknya yang di luar kota oleh keluarga yang terdekat tadi itu. Dihubungi, bapak meninggal, ente masih hidup nggak gitu? Jangan pada saat bapaknya meninggal dia udah meninggal duluan, nah berarti nggak dapat harta waris. Atau di luar negeri, dihubungi juga, gitu. Bahkan sampai keluar angkasa harus dihubungi. Agar apa? Syarat yang kedua ini harus terpenuhi. Jadi ahli waris ini akan dapat harta waris jika dia masih hidup. Jadi harus ada kepastian hidup para ahli waris. Ahli waris yang sudah meninggal tidak mendapat harta waris. Itu syarat pewarisan yang kedua. Yang ketiga, kepastian hubungan para ahli waris. Jadi ahli waris ini ada 3 hubungan yang akan mendapat harta waris dari si mayit. Yang pertama punya hubungan pernikahan, yang kedua punya hubungan nasab, dan yang ketiga punya hubungan pembebasan budak. Jadi dulu si mayit misalkan dulunya sebagai budak, lalu ada laki-laki ataupun perempuan yang membebaskan si mayit dari perbudakan, maka ketika si mayit yang sudah dibebaskan dari perbudakan itu meninggal, maka orang yang membebaskan si mayit dari perbudakan tadi itu, laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan harta waris. Hanya saja nanti kaidahnya kita belajar di sesi ke-8 ya, enggak serta-merta akan mendapatkan gitu ya. Nanti ada mekanismenya. Jadi enggak, kalau al-wala ataupun membebaskan budak itu memang jauh ya, jaraknya. Jadi harus melewati beberapa ahli waris yang terdekat. Baru kalau semua tidak ada ahli waris yang 24 tadi itu, maka baru yang membebaskan budak ini berhak mendapatkan harta waris. Baik, sampai situ ada yang mau tanya? Lanjut ya, karena baru rukun syarat saja. Nah, sekarang kita masuk ke rukun. Rukun sama seperti sholat ya. Ada beberapa, hanya saja rukun pewarisan simple sebagaimana sholat, sebagaimana syaratnya tadi itu. Yang pertama, rukun pewarisan apa? Yang pertama sama seperti, ini ada ininya dulu nih, ada definisinya. Nah, jadi memang sebelum kita memulai sesuatu itu harus clear dulu gitu ya definisinya. Nah, menurut Abdul Hamid Hakim mendefinisikan rukun sebagai berikut. Ar-rukun ma yatawaqqaf alaihi sohatu syai'un wa kana juz'an minhu kagosalil wajhi
lil wudu wa takbiratul ihram lis shalah. Jadi menurut beliau itu disampaikan ya, Abdul Hamid Hakim di dalam kitab Mabadi Auliyah ya, beliau menyatakan bahwasannya definisi dari rukun adalah sesuatu yang bergantung padanya sah sesuatu yang lain, dan sesuatu tersebut bagian dari sesuatu yang lain itu. Misalkan membasuh muka rukun dari wudhu, atau misalkan takbiratul ihram bagian rukun dari sholat. Begitu juga dalam hal pewarisan. Pewarisan itu ada rukunnya juga ya. Jadi rukun pewarisan ada berapa? Ada 3, sama seperti syaratnya. Nah, dilalahnya rukun dan juga syarat dan rukun pewarisan itu sama. Yang pertama itu harus ada si mayit dulu. Jadi harus adanya si mayit itu selain sebagai syarat dan juga itu sebagai rukun otomatis sekaligus gitu ya. Nah, baru rukun yang kedua dari pewarisan adalah adanya ahli waris. Kalau tadi syarat yang pertama ada ahli waris tapi harus dipastikan hidup gitu ya. Nah, setelah hidup baru ini ada ahli waris, namanya al-waris. Dan yang ketiga ini yang nggak kalah penting, ada si mayitnya, al-muwarisnya, ada ahli warisnya. Kalau nggak ada harta warisnya terlaksana tidak? Tidak ya. Jadi harus 3 itu terrealisasi, ada dulu, terpenuhi gitu ya. Jadi ada si mayit, ada ahli warisnya, lalu ada hartanya. Nah, terkait dengan harta inilah yang nanti kita akan kupas tuntas begitu ya. Mulai dari seperti apa asetnya, seberapa banyak, model-model asetnya. Nah, itu yang harus kita inventarisir. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, itu rukun pewarisan ya, rukun pewarisan. Selanjutnya hak pewarisan. Jadi syarat sudah, rukun sudah, sekarang hak pewarisan. Di kitab yang lain hak ini disebut juga kewajiban pewarisan. Jadi harta warisan itu sebelum dibagi-bagi ya harus dikeluarkan dulu haknya. Ya, apa saja hak pewarisan itu? Jadi gini, harta warisan itu ataupun tirkah disebutnya itu ya, yakni barang peninggalan, adalah semua harta yang ditinggalkan oleh si al-muwaris ataupun mayit, baik berupa harta yang bergerak dan yang tidak bergerak. Harta yang bergerak seperti apa? Bisnis ya, kepemilikan saham ya, passive income. Apa passive income? Orangnya nggak ngapa-ngapain tapi pemasukan itu datang terus. Nah, itu passive income mas namanya ya. Itu termasuk harta yang bergerak, yakni harta yang muter lah ya, sedang dibisniskan, sedang diniagakan. Sedangkan harta yang tidak bergerak berupa uang tunai. Nah, nanti ketika ada orang tua kita harus dicek tuh uang tunainya ada berapa, baik cash maupun di bank gitu ya. Perhiasannya biasanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga biasanya inventarisir perhiasan gitu ya, misalkan jam tangan gitu ya, jam tangannya yang mahal gitu biasanya. Nah, itu bisa tuh dijadikan sebagai nanti dimasukkan ke dalam harta warisan. Tapi kalau jam tangan yang biasa dijual di pasar kaget ya, itu mah terserahlah nanti siapa ahli waris yang mau gitu. Ini mah yang dimaksud harta waris di sini adalah harta waris yang memungkinkan akan timbul perselisihan jika tidak diselesaikan kaidah paroidnya. Seperti misalkan ada pertanyaan tuh waktu saya ngisi di Cipayung itu di Jakarta di Timur ya, Jakarta Timur. Gimana nih Ustadz, ibu saya punya piring katanya gitu, sendok gitu ya, terus apalagi lemari jati. Nah, jika memungkinkan itu bisa terjadi perselisihan di antara 7 anak ini, saya bilang begitu kan. Nah, ini harus diselesaikan, di appraisal dulu, misalkan lemari jatinya berapa duit sekarang harganya gitu ya. Jangan sampai nanti diambil oleh salah satu ahli waris yang lain nggak terima. Nah, ketika ada salah satu yang nggak terima, inilah yang harus di appraisal dulu tuh. Misalkan lemari jatinya harganya misalkan 10 juta, ya udah masukkan ke tirkah tadi itu, digabungkan dengan harta yang lain gitu. Tapi kalau sendok apa macam-macam piring, baskom gitu ya nggak perlu lah. Yang maksud di sini adalah harta yang berharga yang memungkinkan terjadi perselisihan. Masa iya mau rebutan sendok? Emang ada ya? Ada juga. Ya sudah, masukkan ke tirkah sebagai harta peninggalan. Dia appraisal tuh sendoknya satu berapa. Oh ternyata sendoknya emas.
Nah, itu yang jadi perselisihan. Kenapa diperselisihkan, diributkan? Karena terbuat dari emas. Masya Allah. Ternyata setelah dicek 10 miliar. Oh, pantesan pada ribut. Sendoknya dari emas gitu kan. Gitu ya, Mas Purkon gitu. Oke. Baik, sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris ini, maka harta yang tadi sudah diinventarisir, sudah di-appraisal ke dalam bentuk rupiah. Kenapa? Saya menyarankan misalkan orang tua punya harta berupa tanah, berupa rumah, itu di-appraisal dulu. Ya, agar memudahkan pada saat pembagian harta waris. Syukur-syukur ketika sebelum ahli waris yang kumpul tadi itu kembali ke tempatnya masing-masing, itu sudah terjual dan sudah terbagikan. Mudah itu. Gitu. Makanya harus di-appraisal dulu. Harus ada semacam apa ya? Dikonversi ke bentuk rupiah. Jadi mudah kita penghitungannya. Gitu ya. Jadi dalam satu satuan yang sama. Gitu. Tapi kalau mau dipisah-pisah, misalkan orang tua punya emas batangan 10 kilo, ya sudah, emas batangan 10 kilo itu ya sudah dibagi sesuai dengan kaidah paroid berdasarkan ahli waris yang ada. Tapi kalau ndak memungkinkan itu bisa dilakukan, ya tadi disatukan harta waris yang ada, baru nanti kita akan hitung di pertemuan 10, 11, 12 dan 13. Nah, ini pondasinya dulu. Jadi sebelum harta warisan itu dibagikan, pertama dikeluarkan dulu haknya. Apa saja hak pewarisan yang pertama? Yang pertama dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit itu biaya pengurusan jenazahnya. Nah, gitu ya. Ini masuk YouTube soalnya gitu. Alhamdulillah. Ini masjidnya tinggi luar biasa, hebat ini. Keren. Siapa sih ininya? Arsiteknya? Jadi luas lapang gitu kita melihat ini ya. Hebat ini. Keren. Nah, kembali ke sini. Jadi sebelum harta warisan itu dibagi kepada para ahli waris, keluarkan dulu dari harta warisan itu biaya pengurusan jenazah. Oh tidak Ustadz, biaya pengurusan jenazah biar kami saja dari anak-anak yang mengcover. Ah, itu kata para ulama, al khair fauqa khair, kebaikan di atas kebaikan. Ah, dapat pahala besar itu. Namanya birrul walidain, yakni kebaikan anak kepada kedua orang tuanya. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dari ahli waris nggak ada yang mau cover, ya sudah ambil dari harta warisan. Nah, itu yang pertama tuh. Misalkan harta harta warisannya gitu ya, setelah di appraisal semua diinventarisir, totalnya ada 1 miliar. Biaya pengurusan jenazahnya 100 juta misalkan. Misalkan karena untuk beli lahan di Al-Azhar Memorial Park. Ah, yang di mana itu? Di Karawang apa Purwakarta ya? Yang di pinggir tol itu. Ah, beli lahan di sana itu satu kaplingnya 56 juta. Dari mana Ustaz tahu? Ah, itu dari ini, di websitenya gitu saya cek. 56 juta itu untuk kita dikuburkan saja. Kalau mau gitu ya. Nah, misalkan setelah dikurangi dengan itu biaya pengurusannya dan lain sebagainya 100 juta. Nah, maka yang 1 miliar dikurangi 100 juta dari harta warisan tadi itu. Berarti tinggal 900 juta. Nah, ini biar mudah aja ngitungnya gitu ya. Nah, yang setelah itu, yang kedua, setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah, sebelum dibagi ke ahli waris, keluarkan dulu untuk ngelunasin utang-utang si mayit. Jadi kalau misalkan mayit punya utang, jangan dulu dibagi harta warisannya. Jadi selesaikan dulu utang si mayit. Makanya sebelum kita dikuburkannya atau setelah selesai disolatkan, suka nanya jika ada para warga sekalian yang memiliki sangkutan utang piutang, silakan menghubungi ahli waris. Biasanya kan begitu ya. Nah, ini semata-mata untuk memenuhi ini. Baru tahu kan? Nah, ternyata ada tuh kaidahnya. Jadi itu dalam rangka untuk memenuhi hak pewarisan. Jadi harta waris sebelum dibagikan digunakan untuk melunasi hutang si mayit dulu. Dan yang ketiga, bayar zakatnya. Jadi tadi 1 miliar dikurangi 100 juta, 900 juta ya. Kira-kira sudah masuk nisab belum? Sudah ya. Karena kan nisabnya 85 gram emas ya. Kalau di sekarang 1 gramnya berapa? 2 juta ya. Taruhlah 2 juta sama teman ya. 2 juta kali 85 gram berarti 190 juta ya. 190 juta. Nah, artinya kalau 900 juta sudah masuk nisab.
Nah, maka harus dikeluarkan zakatnya. Nanti dulu, haulnya dulu dilihat, tanya ke istrinya, "Mah, ini papa ataupun abi ataupun bapak punya uang ini sudah 1 tahun belum?" "Oh sudah, harusnya bulan ini dikeluarkan zakatnya," kata istrinya misalkan gitu ya. "Oh ya sudah, kalau begitu 900 juta dikurangi utangnya, misalkan utangnya tadi berapa? 900, misalkan utangnya berapa ya? 500 juta deh. Berarti 900 juta dikurangi 500, berapa sisa? 400 juta ya. 400 juta masih memenuhi nisab gitu ya. Nah, berarti dari 400 juta itu dikali 2,5%. Karena tadi kata istrinya sudah masuk haulnya, harusnya dibayar bulan ini. Karena bapak dulu dapat proyek di bulan ini tahun yang lalu katanya begitu kan. Nah, berarti sudah masuk haul, berarti dibayar tuh apa namanya, zakat malnya ya, zakat malnya. Nah, itu diambil dari mana? Dari harta warisan ya, peninggalan si mayit ya. Sudah tuh yang pertama untuk biaya pengurusan jenazah, yang kedua bayar utangnya, sisa tinggal 400 juta, dikalikan 2,5% untuk zakat malnya. Jadi 2,5% dikali 400 juta, ada yang bawa kalkulator? 10 juta. Berarti 400 juta dikurangi 10 juta, 390 juta gitu ya, 390 juta. Apakah sudah bisa langsung dibagikan kepada para ahli waris? Tentu saja tidak. Sebelum yang keempat ini dicek dulu, si mayit ini punya wasiat nggak. Kalau mayit ini punya wasiat, oh iya, istrinya baru ngeh, dulu bapak pernah wasiat, kalau bapak meninggal tolong berikan 100 juta ke Masjid Al-Muhajirin Blok P. Jadi harta yang 100 juta berapa tadi, 390 juta itu dikeluarkan dulu untuk 100 juta diberikan ke Masjid Al-Muhajirin Blok P ya. Jangan Al-Muhajirin yang lain, nanti malah dikasih ke DKM yang lain gitu. Pak DKM di sini nanti wah berundal, wah itu harusnya untuk Blok P itu Al-Muhajirin katanya gitu ya. Al-Muhajirin Blok P. Berarti dapat tuh 100 juta dari si mayit gitu ya. Berarti 390 juta dikurangi 100 juta tinggal 290 juta. Nah, 290 juta itulah yang dibagikan kepada para ahli waris. Begitu. Jadi hari ini kebanyakan orang-orang itu langsung dibagi saja sebelum ini dikeluarkan hak pewarisannya. Namun terkait dengan wasiat ini memang ada syarat ya. Jadi syaratnya itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta waris. Tadi 390 juta, wasiatnya 100 juta. Masih di bawah 1/3 tidak? Masih ya? Berarti sah. Kalau misalkan wasiatnya itu melebihi dari sisa dari tirkahnya itu, dari harta peninggalannya itu, maka dikurangi sampai tidak boleh melebihi dari 1/3. Begitu. Terkait dengan wasiat ya. Dan yang kedua, wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena toh nanti ahli waris itu akan dapat harta warisan, bukan dari wasiat gitu ya. Tapi kalaupun ada wasiat untuk ahli waris, itu harus mencakup semua ahli waris. Nggak boleh wasiat itu hanya untuk salah satu ahli waris saja. Nah, kalau untuk semua ahli waris boleh tuh. Tapi tadi kata istrinya, bapak wasiat 100 juta dikeluarkan untuk Masjid Al-Muhajirin. Berarti 100 juta itu saja dikeluarkan untuk wasiatnya, berarti sudah memenuhi. Berarti 290 juta itu dibagi kepada para ahli waris. Misalkan istrinya ada satu, ternyata datang istrinya yang di luar kota gitu ya. Ternyata si mayit ini punya 2 istri, gimana baginya? Makanya bapak-bapak yang nikah nih, yang punya, ini tampang-tampang punya istri di luar kota kayaknya nih. Itu harus dikasih tahu ke istri yang pertama, agar nanti istri pertama, ataupun ya justru memang kita nikahnya itu kalau yang kedua kali itu harus terbuka, agar ketika kita meninggal hak dari istri kita yang kedua itu tidak terabaikan. Artinya kita nggak zolim nantinya, karena ketika kita meninggal istri yang kedua pun berhak mendapatkan harta waris, sama haknya seperti istri yang pertama. Terlepas istri yang kedua itu baik di bawah tangan ataupun nikah siri ya, orang bilang itu nikah siri itu berarti nggak terdaftar di KUA. Terlepas itu atau tidak, berhak itu istri warisan istri yang kedua itu ya, istri yang kedua itu berhak.
Bagiannya seperti apa? Bagi dua, berkongsi dengan istri pertama. Jadi begitu ya. Ada minum? Agak keselak ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa, biarin. Kita slow saja. Saya kalau pagi-pagi ini bersemangat gitu. Baik, jadi seperti itu ya, para jamaah, para ahli waris, para ahli surga. Tadi di rumah sebelum berangkat ngopi dulu, lupa nggak minum. Karena buru-buru. Baik, ada yang mau ditanya di hak pewarisan ini? Kalau nggak ada. Sian Pak Haji. Kita lanjut aja ya. Lanjut dulu. Baik. Jadi itu hak pewarisan. Tadi rukun waris ada berapa? Rukun 3 ya. Apa saja yang pertama rukunnya? Adanya al-muwaris, adanya yang meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Ya, makasih aja ya. Bismillah. Mohon maaf lahir batin, minum dulu ya. Bismillah. Biasanya ada rebus ubi ini. Baik. Kita lanjut. Tadi rukun waris ada berapa? 3 ya. Yang pertama ada al-muwaris, ada yang meninggal. Yang kedua rukunnya ada ahli waris. Yang ketiga ada harta waris. Nah, biar ingat ya, kalau diulang-ulang makin ingat. Baik. Itu hak pewarisan. Nah ini, yang pertama tadi biaya pengurusan jenazah. Nah, biaya pengurusan jenazah ini tidak termasuk untuk misalkan biaya tahlilan 7 harinya, 14 harinya, 30 harinya, 100 harinya. Nggak bisa diambil dari harta warisan. Kenapa? Karena para ulama yang dimaksud dengan biaya pengurusan jenazah ini adalah yang merupakan fardu kifayahnya. Apa saja tadi? Memandikan gitu ya, terus mensolatkan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nah, jika dalam 4 fardu kifayah itu timbul biaya, maka itu yang diambil dari harta warisan. Nah, kira-kira tahlilan masuk yang fardu kifayah tidak? Tidak, karena tahlilan itu adat istiadat. Saya 2 tahun di Arab Saudi, nggak ada tuh orang meninggal ditahlilin. Tahlilan seperti kita di sini, nggak ada. Ya, jadi itu hanya ada di Indonesia saja. Dan di Malaysia, sebagian di Malaysia ada. Gitu. Jadi adat istiadat. Bid'ah tidak? Tidak. Ada orang yang tahlilan bilang bid'ah. Goblok. Kenapa goblok? Nggak tahu ilmu. Dimaksud dengan bid'ah itu yang berkaitan dengan ibadah mahdoh. Jadi kalau kita tahlilan ada yang meninggal itu bagus. Karena di dalamnya apa? Ada doa. Tahlil, nama juga tahlilan. Saya kadang suka kesel tuh sama orang yang suka bid'ah aja gitu. Dikit-dikit bid'ah, lo tuh yang bid'ah. Aduh. Jadi tahlilan itu bukan ibadah mahdoh. Yang dimaksud bid'ah itu kalau misalkan subuh harusnya 2 rakaat, ini 3 rakaat. Nah, itu bid'ah baru. Gitu, ya. Orang tahlilan bid'ah aja gitu. Jadi kembali di sini, nggak usah emosi, Ustaz. Tenang. Jadi kalau misalkan biaya pewarisan itu tidak untuk tahlilan tadi itu tidak bisa diambil dari harta warisan. Karena kata para ulama yang berkaitan dengan biaya pengurusan jenazah adalah yang termasuk dengan fardu kifayahnya saja. Nah, sementara tahlilan tidak termasuk fardu kifayahnya dan bukan bid'ah. Baik, kita lanjutkan. Jika dari harta peninggalan si mayit tidak mencukupi, maka beralih ke harta ahli warisnya. Nah, ini dia. Gitu ya. Maksudnya dari biaya pengurusan jenazah ternyata, mohon maaf lahir batin, si mayit ini fakir begitu ya, miskin pula begitu ya. Untuk biaya pengurusan jenazahnya saja tidak ada. Maka tidak ada gitu ya, diambil dari harta warisannya, maka bebannya itu diserahkan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak punya juga, sama-sama fakir miskin, tugas negara. Nah, jadi itu ya bapak-bapak yang terkait dengan pengurusan jenazah. Yang kedua,
melunasi utang. Nah, ini hampir sama juga. Tahapannya untuk mulai utang diambil dari harta peninggalan si mayit. Yang kedua dari harta waris ahli waris yang mampu, ya. Kalau nggak mampu juga maka minta keringanan dari pemberi utang. Jadi misalkan tadi diumumkan setelah sholat jenazah bagi yang punya sangkutan utang dan juga piutang, utang dan juga piutang, ya. Jadi ketika ada si mayit, mereka yang punya utang ke si mayit harus datang juga ke ahli warisnya. Jangan yang punya utang aja datang ke si mayit gitu, ya. Karena apa? Piutang itu termasuk harta si mayit, sehingga piutang itu nanti bisa dimasukkan ke tirkah, harta peninggalan si mayit gitu. Nah, terkait dengan utang ini, maka ketika ahli waris pun tidak mampu atau tidak bisa melunasinya, maka minta keringanan kepada pemberi utang tadi itu, baik keringanan seluruhnya maupun sebagiannya, begitu, ya. Nah, kalau yang ketiga ini tidak mampu juga, ternyata yang punya utang sama juga dia sedang butuh dana itu, ahli waris juga nggak punya untuk bisa melunasi utangnya. Ini baru kembali ke kas baitul mal. Pos diambil untuk melunasi hutang si mayit itu dari pos gonimah, pos jizyah, infak dan juga sedekah di baitul mal. Apa itu gonimah? Gonimah itu harta rampasan perang. Apa itu jizyah? Yakni upeti yang diambil dari harta orang-orang non muslim yang mereka hidup secara damai di negeri muslim, di negara Islam. Nah, hari ini pos baitul malnya nggak ada, karena bukan negara Islam hari ini. Kita negara sekuler, makanya nggak kenal baitul mal. Ketika ada orang yang punya utang dan nggak mampu melunasi, termasuk juga ahli warisnya, nggak bisa bayar utang si mayit, harusnya itu jatuh menjadi kewajiban negara, kas baitul mal diambilnya. Nah, hari ini berhubung bukan negara Islam, ya maka terjadilah apa yang terjadi gitu, ya. Kasihan itu si mayit gitu, ya. Tergadai ininya arwahnya karena utangnya belum dibayar, karena yang seharusnya negara menunaikan tidak ditunaikan oleh negara, karena negara yang harus menunaikannya nggak ada, diambil dari kas gonimah, diambil dari kas jizyah, infak, sedekah. Hari ini nggak ada itu di APBN, infak, gonimah, jizyah, sedekah nggak ada, karena negara sekuler kita begitu. Nah, ini para ulama yang mengklasifikasi ini. Maulana cuman bikin diagram seperti ini aja. Nah, maka hari ini kita bukan negara Islam, negara sekuler. Nah, ini nggak bisa jalan nih yang keempat ini. Gitu, ya. Termasuk ketika ada ahli waris yang tidak menyelesaikan pembagian harta warisannya sesuai dengan kaidah faraid, itu disanksi. Kita sudah bahas ya di pertemuan pertama, ya. Itu diberi sanksi itu di pertemuan pertama itu. Sudah belum ya? Pertemuan pertama. Itu di jizyah nanti. Ditakjir. Takjir itu apa? Yakni sanksi yang diberikan oleh negara karena ada penyelewengan dan juga kemaksiatan yang dilakukan secara nyata. Dalam hal ini pembagian harta waris yang tidak diselesaikan secara kaidah faraid. Hukumannya berapa lama? 2 sampai 5 tahun penjara. Kalau dalam negara Islam. Hari ini kira-kira ada orang yang membagikan harta waris yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dipenjara tidak? Enggak. Jangankan pembagian harta waris, orang yang zina saja dibiarkan, makanya marak perzinahan. Ahad subuh kemarin saya ngisi di Villa Rizky Ilhami, membahas tentang pewarisan anak hasil zina. Nah, nanti kita akan bahas juga, tapi setelah 14 sesi ini selesai. Di Villa Rizky Ilhami sudah lama selesai, lanjut ke advance level namanya. Jadi nanti kita akan bahas pewarisan anak hasil zina, terus pewarisan bapak yang tidak syar'i, yakni anak li'an. Ada tahu anak li'an? Baru tahu kan? Anak li'an, anak hasil perkosaan, terus juga pewarisan dari orang yang al-khunsa. Apa tuh al-khunsa? Yakni memiliki 2 kelamin ganda, ya, kelamin ganda. Terus pewarisan orang yang ditawan, orang yang hilang seperti yang kemarin terkena bencana gitu, ya, saudara-saudara kita yang di Sumatera itu seperti apa pewarisannya. Nah, itu nanti di advance level gitu, ya. Nah, ini yang kita hari ini akan bahas, itu masih dasar.
Nah, kemarin di Villa di sini kami itu saya bahas tentang tadi pewarisan anak hasil zina. Hari ini banyak dan juga marak perzinahan sehingga menghasilkan anak-anak hasil zina, sehingga perzinahan itu menjadi terwariskan. Kenapa? Ketika anak hasil zina itu perempuan dan dia menikah, yang jadi walinya bapaknya. Padahal ketika terjadi perzinahan itu melahirkan anak hasil zina, maka tidak ada hak pewarisan bagi bapaknya. Terputus tuh bapak dan anak hasil zinahnya itu, sehingga dia hanya bisa dinasabkan, tidak bisa ke bapaknya tapi kepada ibunya gitu. Nah, sehingga penghitungannya nanti akan berbeda, meskipun di situ bapak biologisnya ada gitu ya, bapak biologisnya ada, tetapi ketika si misalkan bapaknya meninggal, bapak yang tadi berzina dan menghasilkan anak zina tadi itu, bapaknya meninggal lalu anaknya masih ada dan menjadi ahli waris ya seharusnya. Nah, dalam kondisi seperti itu anaknya tidak bisa menjadi ahli waris. Karena apa? Nasabnya terputus dari bapaknya. Karena apa? Anak itu dihasilkan di luar pernikahan atau hasil zina. Karena apa? Syarat pewarisan itu kan 3 tadi ya, ada hubungan pernikahan, hubungan nasab, dan juga hubungan membebaskan budak. Nah, anak hasil zina tidak terpenuhi syarat yang kedua, yakni hubungan nasab. Karena apa? Anak hasil zina tidak bernasab kepada bapaknya, tetapi bernasab kepada ibunya. Barulah ketika ibunya meninggal, baru dapat anaknya tadi itu hasil zina itu dapat harta warisan dari ibunya saja. Cara ngitungnya nanti ada beda lagi. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Nah, jadi hari ini perzinahan pun marak, dan itu memang sudah apa ya, semacam sunatullah, karena sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman gitu ya, mendekati hari kiamat, perzinahan itu seolah-olah menjadi hal yang lumrah, dinormalisasi, dan tidak hanya terjadi di perkotaan. Bapak-bapak kalau pulang ke kampung ya itu nauzubillah, nggak jauh beda dengan di sini. Artinya apa? Memang kita udah deket kiamat nih, sudah mendekati hari kiamat. Bahkan di zaman Rasulullah pun ada yang berzina begitu. Ya, ada yang berzina. Artinya memang sejak zaman Rasulullah itu memang sudah dekat ke hari kiamat, apalagi kita hari ini. Karena memang Rasulullah kan nabi akhir zaman ya. Nabi penghujung zaman. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad begitu ya. Kalau menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, nah itu yang harus dibilang bid'ah, bukan hanya bid'ah, sesat begitu. Kalau ada di sini yang kayak begitu, harus diajak ke MUI itu. Laporkan ke saya karena saya MUI pusat nih. MUI pusat. Gitu. Ya, baik. Itu yang kedua, melunasi utangnya. Yang ketiga, yang melunasi utang apa nih? Oh ya, ini dalilnya terkait dengan tergadaikannya jiwa seorang gitu ya. An-nafsul mu'minin mu'allaqati bidainihi ya. Jadi nyawa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya, hatta sampai dia yuqda anhu, membayar utangnya itu ataupun menunaikan utangnya itu. Kalau dia sudah meninggal, ahli warisnya. Apa hukumnya wajib? Tentu saja tidak. Ahli waris enggak wajib melunasi utang si mayit, hanya saja anjuran. Kasihan gitu ya, kita sebagai anaknya, sebagai ahli warisnya tidak mau menyelesaikan tadi utang piutang di dunia dari orang tua kita misalkan gitu. Memang tidak ada kewajiban, tapi siapa yang nanti akan menunaikan? Negara. Ya negara kan cuek gitu ya, nggak mau tahu gitu ya. Utang kita itu nggak mau tahu negara. Yang ada justru kita dianggap berhutang terus ke negara. Apa salah satunya? Bapak-bapak setiap tahun pasti dapat SPPT. Apa itu SPPT? Surat pemberitahuan pajak terhutang. Enak aja kita dianggap berhutang ke negara setiap tahun itu, karena di situ disebut terhutang. Jadi kita setiap tahun dianggap berhutang terus sama negara. Karena apa? 85% pendapatan negara kita dari pajak. Gitu. Sementara apa? Sumber daya alamnya diserahkan ke oligarki. Ya, jutaan hektar diserahkan kepada para kapitalis. Begitu, sehingga terjadi bencana. Menurut BMKG dan juga Walhi, ini Jawa Barat harus siap-siap juga katanya, karena deforestasi yang terjadi di Jawa Barat nggak jauh beda seperti yang kemarin di Sumatera itu. Salah satunya yang di warning itu Ciamis, Cianjur, Tasikmalaya, dan apalagi itu. Tapi ya Allahu a'lam. Terkait bencana memang kan qada dari Allah ya, di luar ini kita. Tetapi di balik itu memang ada sababun nuzul gitu ya, atau apa namanya? Sabab akibat. Apa itu sebab akibat itu?
ya, ada sebab musabab gitu ya. Tidak akan bolehlah gitu ya, misalkan cuaca buruk, badai dan lain sebagainya, hujan yang berketerusan begitu ya, itu qada dari Allah. Tetapi kalau misalkan lingkungan dan juga apa namanya ekosistem kita itu sesuai dengan apa namanya sesuai dengan tidak dirusak lah intinya begitu ya, insya Allah tidak akan separah yang terjadi di Sumatera begitu. Nah hari ini tuh parah ya karena terjadi tadi zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya, terjadinya bencana ataupun kerusakan di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia gitu. Nah salah satu disertasi tesis S2 saya itu saya mengungkap tentang kebobrokan pertambangan batu bara yang diserahkan kepada para oligarki, dan itu memungkinkan terjadi hal yang sama seperti di Sumatera gitu. Jadi judulnya itu ada dibukukan, saya bukukan juga tuh, nanti kalau ada yang mau beli bukunya hubungi Ustaz Furqon. Judulnya Tambang Batu Bara Indonesia Dirampok Oligarki gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini ngomongin lunasin utang, jadi kok ngomong-ngomong ke oligarki gitu ya. Gak apa-apa ya, intermezzo ya. Intermezzo. Baik, yang ketiga membayar zakat. Yang tadi ya perhitungannya kurang lebih kayak tadi itu ya. Jadi di lunas tadi 1 miliar ya contohnya itu ya, 1 miliar, terus biaya pengurusan jenazah 100 gitu ya, tersisa 900, utangnya 500, tersisa 400. Nah 400 juta itulah yang dikali 2,5% gitu. Baik, lalu menunaikan wasiat. Nah ini wasiat tadi. Nah ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, tidak boleh lebih dari 1/3 ya, tidak diberikan kepada ahli waris, dan harus syukur-syukur ada tertulis gitu ya, karena kalau hanya omongan saja khawatir nanti jadi sengketa juga begitu ya. Jadi nanti jaga nih kita bapak-bapak nih, kalau mau bikin wasiat harus tertulis ya untuk ahli waris kita. Apalagi disunahkan kata Rasulullah itu bagi orang yang asetnya banyak, ini kan tampang-tampang asetnya banyak nih, miliaran nih. Nah itu wajib, bukan wajib, sunnah kata Rasulullah, nggak wajib sih. Memang disunahkan mencatat wasiat itu. Karena apa? Tadi dikhawatirkan nanti justru ahli waris kita bersengketa gitu ya. Makanya kalau ada wasiat dituliskan, tertulis gitu ya. Syukur-syukur dinotariatkan. Baik, itu hak pewarisan. Jadi ada 4 ya. Pertama untuk biaya pengurusan jenazah, yang kedua bayar utang, yang ketiga bayar zakat, yang keempat menunaikan wasiat. Baik, kita lanjut ke, masih ada setengah jam. Sedikit lagi, prinsip pewarisan. Nah, prinsip pewarisan apa saja? Yang pertama ada prinsip syariat, ada prinsip segera, dan prinsip apa ini? Akurasi. Apa itu prinsip syariat? Yang pertama, prinsip syariat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim untuk terikat ya dengan hukum syara dalam setiap perbuatan. Jadi dalam perbuatan kita diminta untuk terikat dengan syariat Islam. Makanya kita jangan fobi mendengar kata-kata syariat Islam, Islam kafah, karena memang itu kewajiban. Di mana-mana setiap saya majlis selalu pembukanya adalah udkhulu fis silmi kafah. Agar apa? Kita ingat terus bahwasannya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah secara kafah. Nggak hanya sekedar sholatnya aja getol, rajin ke Masjid Al-Muhajirin, tetapi masih makan riba. Ah, berarti nggak kafah. Padahal riba haram. Wa halallahu bai'a wa harama riba. Jadi kalau misalnya kayak begitu apa? Munafik gitu ya. Sholatnya getol, hajinya berkali-kali, tetapi masih makan riba. Ah, berarti nggak kafah. Nah, jangan dijadikan imam tuh yang kayak begitu. Insya Allah ustadz kita terbebas dari yang kayak begitu ya. Ah, apalagi jamaah al-muhajirin semuanya insya Allah soleh-soleh. Amin. Ahli surga semua, amin. Kalau nggak ngelihat saya di surga, tolong cari saya di neraka ya. Karena boleh jadi saya ngomong kayak gini seolah-olah soleh banget, padahal mah ya Allah. Nauzubillah ya. Baik, jadi
kita setiap perbuatan kita itu harus terikat dengan syariat, termasuk juga dalam hal paroid, gitu ya, dalam pembagian harta waris. Jangan pengen simpelnya aja, bagi rata saja, berarti nggak sesuai dengan syariat, nggak kafah itu, ya, nggak sempurna, nggak totalitas Islamnya, gitu. Bagi dulu sesuai dengan kaidah faraid. Kalau mau dibagi rata baru, kalau sudah dibagi sesuai dengan kaidah faraid baru, kalau mau dibagi rata silahkan, gitu. Jadi faraidnya dulu dijalankan, baru bagi ratanya dibelakangkan. Jangan kebalik, gitu ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik dosa, malah ahli waris semuanya itu dosa. Nah, yang sudah terjadi tobat, segera tobat. Tobat itu. Karena banyak tuh diantara jamaah yang curhat, gitu ya. Ustaz, kemarin saya bagi rata aja biar nggak keder, karena nggak tahu itu, karena nggak mau belajar, nggak mau ribet gitu, langsung bagi rata. Boleh bagi rata, nggak ada larangan. Tetapi setelah kaidah faraid diselesaikan, dihitung dulu hak dan juga bagian masing-masing diketahui oleh ahli waris yang lain. Karena kalau dibagi rata itu pasti akan ada yang dapat lebih banyak, ada yang dapat lebih sedikit. Nah, kita harus minta ridho tuh dari yang dapat sedikit, yang seharusnya dia dapat banyak, gitu. Nah, terkait dengan prinsip syariat ini, Allah memerintahkan kepada kita, ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang kepada kalian untuk mengerjakannya, maka tinggalkanlah, gitu ya. Nah, sementara terkait dengan faraid ini dari lisannya Rasul langsung begitu ya. Ketika apa kemarin itu? Setelah perang Uhud, ya. Perang Uhud kemarin, sejarah tentang pewarisan itu. Setelah ada ahli waris dari Sa'ad bin Rabi yang mengadu kepada Rasulullah begitu. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi kan orang kaya ya, saudagar, sultan kalau kita sekarang mah bilang. Sa'ad bin Rabi itu salah satu sahabat yang kaya raya di Madinah, golongan Ansor, meninggal di perang Uhud. Ini kita udah bahas ya. Meninggal di perang Uhud, ahli warisnya datang kepada Rasulullah karena hartanya itu diambil seluruhnya oleh saudara laki-lakinya. Lalu disampaikan oleh Rasul, gitu ya. Untuk uminya sulusain, untuk dua orang anaknya sulusain, 2/3, gitu ya. Dan ummahatuma, dan untuk ibunya, 2 orang anak yang perempuan tadi itu berapa berarti? 1/6, begitu. Itu dari lisannya Rasul. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah maka kita harus terima. Maka ketika ada ahli waris yang meninggal, di situ ahli warisnya ada istri dan 2 orang anak perempuannya, maka 1/6 untuk 1/6 lagi, 1/8. Astagfirullah. 1/8 untuk istrinya, makasih Pak Ustadz udah diingetin. 1/8 untuk istrinya dan 2/3 untuk 2 orang anak perempuannya. Sisanya dikemanain Ustadz? Kalau tidak ada penerima asobah, ahli waris asobah, masuk ke kas negara tadi itu, yang baitul mal yang tadi saya bilang itu. Nah, dari situ juga nanti ketika ada orang yang miskin, gitu ya, untuk bisa melunasi utangnya tidak terpenuhi, maka diambil dari kas baitul mal, yang diambil dari tadi kelebihan harta warisan si mayit yang tidak punya ahli waris sisa, atau nggak punya ahli waris sama sekali, dimasukkan ke kas baitul mal, gitu ya. Kaidahnya seperti itu. Ayat tersebut membahas tentang pembagian harta fa'i, ya. Jadi ayat ini adalah terkait dengan pembagian harta fa'i, ya, setelah perang Badar. Namun yang sudah menjadi ketentuan Allah dan juga Rasulnya untuk menghantarkan pembagian yang berkeadilan. Begitu pula harta warisan, ketentuannya juga sudah diatur oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi harta fa'i itu apa? Berarti harta rampasan perang, tapi tidak dengan peperangan secara ini, gitu ya. Harta rampasan bukan dengan peperangan. Kalau gonimah, perang dulu ada harta rampasannya, ada harta peninggalannya diambil, nah itu gonimah namanya. Tetapi ini harta fa'i ini adalah harta yang diambil mau perang, dia udah nyerah dulu, nah diambil ke kas baitul mal. Nah, harta fa'i itu diatur oleh Rasulullah pembagiannya. 1/5 untuk Rasulullah, Allah dan juga Rasulnya, sisanya untuk baitul mal, begitu. 4/5-nya berarti ya sisanya, 1/5-nya untuk Allah dan juga Rasulnya.
Nah, begitu pula dengan harta warisan, ketentuannya sudah diatur oleh Allah dan juga Rasulnya, maka tidak perlu lagi ada aturan tambahan, karena hal ini adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yakni yang tata cara dan juga pelaksanaannya itu sudah ditentukan oleh Allah. Misalkan suami ketika istrinya meninggal dan punya furu, maka suami dapat 1/4. Kalau tidak ada furu, maka suami dapat 1/2. Itu sudah ditentukan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, kalau dalam ayatnya itu di An-Nisa 11, 12, 179. Kalau hadisnya banyak, nanti kita akan bahas di sesi ke-6 dan ke-7. Ahli waris ashabul furud dan juga ahli waris asobah. Gitu. Ya. Nah, jadi terkait dengan harta warisan pun ada ketentuannya, dan ini ibadah tauqifiyah, nggak boleh diganggu gugat, ya. Termasuk juga sholat, itu ibadah tauqifiyah. Sholat subuh tadi 2 rakaat, ya 2 rakaat, nggak boleh tambah-tambah, karena tauqifiyah. Kenapa 2 rakaat? Ya dari sononya tauqifiyah, ketentuannya dari Allah langsung, gitu. Makanya disebut ibadah mahdoh, ya. Ibadah yang memang tidak boleh ada intervensi manusia, nggak boleh tambah-tambah. Kalau tambah-tambah baru bid'ah namanya, gitu, ya. Begitu juga di dalam ayat yang lain, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Apa itu? Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, hari kiamat. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera kepada mengerjakan kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Oh, ini kita sudah masuk ke prinsip yang kedua. Kalau tadi prinsip yang syariat berdasarkan hukum Allah dan juga Rasulnya, tidak boleh lepas dari syariat itu. Dan prinsip yang kedua ini dalilnya. Jadi ketika ada si mayit meninggal, itu harus segera mungkin diselesaikan, karena itu amal soleh, kebaikan, gitu. Kalau ditunda-tunda atau apalagi sampai bertahun-tahun hanya karena alasan ini kan bapak meninggal, ibunya masih ada, jangan dulu dibagi harta warisan karena ibu masih ada, salah, itu keliru. Tidak ngikutin prinsip kesegeraan. Karena ketika ada bapak meninggal, misalkan suami meninggal masih ada istrinya, ya harus segera tuh dibagi walaupun istrinya masih hidup. Atau ketika bapak kita meninggal masih ada ibu kita, harta peninggalan bapak kita itu harus segera diselesaikan pembagian harta warisannya, harta milik bapak kita saja. Karena boleh jadi ibu kita pun punya harta sendiri dari jalur ibu sendiri. Misalkan ibu dapat harta warisan dari bapaknya berupa rumah, berupa tanah. Nah, ketika suami ibu atau bapak kita ini meninggal, maka harta warisan ibu jangan dimasukkan sebagai harta warisan bapak untuk dibagikan, hanya harta milik bapak saja. Gitu. Ya. Nah, ketika bapak meninggal, ibu dapat hak, dapat 1/8 karena punya anak, punya kita, punya furu, begitu ya. Punya furu. Nah, ibu dapat hak tuh 1/8, baru sisanya untuk anak-anaknya. Jangan nunggu ibu meninggal dulu begitu. Ibu meninggal juga gitu, dua-duanya baru sudah meninggal baru dibagi. Anda begitu, keliru itu. Ya, selama ini banyak tuh yang curhat, saya juga jamaah itu. Oh, salah, itu keliru. Enggak mengikuti prinsip kesegeraan ini. Gitu. Ya. Menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau menyatakan bahwa wisari'una fil khairat, dan bersegera kepada mengerjakan yang baik, ya kebajikan, yakni bergegas menjalankan itu tanpa ada rasa berat, karena mereka mengetahui besarnya pahala dari amal tersebut. Nah, pahala tuh ketika kita bersegera, termasuk tadi membagikan harta waris. Karena apa? Kemarin itu kita akan dimasukkan ke dalam surga, yadkhulunal jannah tahti min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya itu. Tapi sebaliknya, wa ma sa'a fillahi war rasul wa yudhilhu naron, maka akan masukkan mereka ke dalam neraka. Gitu. Termasuk tadi pembagian harta waris yang tidak dilakukan secara segera, apalagi tidak dibagi sesuai dengan kaidah faraid, masuk ke neraka itu karena berdosa. Jadi kebanyakan hari ini kenapa mengabaikan pembagian harta waris? Ada 2 sebabnya dari sekian banyak penyebab itu. Yang pertama ketidaktahuan, yang kedua keserakahan. Udah, selain daripada itu nggak ada lagi. Dan yang paling dominan adalah ketidaktahuan.
Kedua ya keserakahan tadi itu. Udah tahu tapi sifat serakahnya itu dominan, sehingga yang tadinya dia sebenarnya tahu itu hak untuk para ahli waris, tapi dia kuasai sendiri karena keserakahannya. Nah, maka itu juga termasuk yang berdosa. Makanya dia tunda-tunda tuh untuk tidak dibagikan segera karena ingin menguasai gitu. Nunggu sampai ahli waris yang lain meninggal sehingga dia bisa mengetahui menguasai full total begitu. Nah, itu berdosa, nggak boleh gitu ya. Jadi harus prinsip kesegeraan, prinsip yang kedua ini gitu ya. Kenapa harus segera? Karena memang pertimbangan pertama, pembagian harta waris itu dilakukan segera, itu lebih cepat lebih baik. Karena ketika terjadi terjadi peristiwa kematian seorang, maka pada saat itu juga telah berlaku salah satu syarat dan rukun kan gitu ya, tentang harta warisan. Makanya ketika sudah memenuhi syarat dan rukunnya harus segera dilaksanakan. Sebagaimana sholat, ketika sudah masuk syarat dan rukunnya, boleh nggak kita nunda-nunda tahun depan sholat subuhnya? Boleh nggak? Nggak boleh, dosa gitu. Sudah masuk waktu azan subuh tadi itu, nanti aja ya kita tunda sholat subuhnya tahun depan. Dosa tidak? Dosa. Segitu juga dengan terjadinya kematian seseorang. Ketika ada orang yang meninggal, keluarga kita misalkan, lalu ditunda-tunda pembagian harta warisnya, padahal syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Maka dosa kalau ditunda-tunda, tidak memenuhi prinsip kesegeraan. Gitu. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, prinsip akurasi. Apa saja? Prinsip akurasi ini mengedepankan tadi keakuratan data seluruh harta waris. Tadi harus diinventarisir, ya. Akurasi ini meliputi jenis harta yang bergerak atau yang tidak bergerak, ya. Jumlah keseluruhan harta waris itu tidak boleh ada yang terlewat. Histori kepemilikan juga harus dirunut agar yang sudah berpindah kepemilikan, misalkan harta itu sudah dihibahkan oleh bapak kita, misalkan oleh si mayit, dihibahkan ke Masjid Al-Muhajirin, misalkan untuk lahan parkir gitu ya. Ketika si mayit meninggal masih dibagi oleh ahli waris, padahal itu sudah dihibahkan. Nah, makanya ketika kita menghibahkan, menginfakkan gitu ya, apalagi yang jumlah dan juga nominalnya besar, itu harus ada hitam di atas putih. Sehingga ketika si mayit meninggal, orang yang tadi itu meninggal menjadi mayit, tidak lagi dijadikan masuk sebagai tirkah ataupun harta warisan gitu ya, karena sudah berpindah kepemilikan. Ya. Jadi seperti itu, Bapak-bapak sekalian. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya, baik, silakan. Untuk sebagian antara anak angkat dengan anak sendiri itu bagiannya sama nggak? Anak angkat. Baik. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anaknya 4, laki-laki berapa? Perempuan berapa? Laki-laki semua, baik. Warisan. Punya ibu bagi 2, bapak bagi 2. Harta itu dibagi 2. Hartanya ya. Oh ya. Tapi kalau ini kan dibagi 4, ini bagi 4 kan agak topiknya kan juga sini. Ya. Langsung aja nih, bapak dibagi 2, satu dibagi 2, dibagi 2, 3, 4. Baik, oke, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak siapa yang tadi yang bertanya? Pak siapa namanya? Iya, Pak siapa namanya, Pak? Pak Sutarman. Pak Sutarman bertanya, apakah anak angkat itu memiliki hak sebagaimana anak kandung gitu ya? Misalkan si mayit ini punya anak angkat gitu ya. Selain anak angkat dan juga punya anak kandung. Apakah ketika si mayit ini meninggal, anak angkatnya berhak mendapatkan harta waris? Kembali ke pertemuan yang pertama. Sebab pewarisan yang keberapa itu? Ada 3 kan? Sebab pewarisan. Yang pertama sebab pernikahan, yang kedua sebab hubungan nasab, yang ketiga
Itu udah bahas belum ya? Belum ya? Sebab dan juga penghalang pewarisan itu sesi ketiga. Nanti Bapak dijawabnya sesi ketiga bulan depan. Itu nanti kita akan bahas di bulan depan, Pak. Tapi nggak apa-apa, biar Bapak senang saya jawab sekarang, oke? Jadi anak angkat itu tidak termasuk sebagai ahli waris. Karena apa? Tidak memenuhi sebab pewarisan. Sebab yang pertama hubungan pernikahan. Anak angkat punya hubungan pernikahan? Tidak. Kan namanya juga anak angkat gitu ya. Yang kedua punya hubungan nasab? Tidak. Karena kan itu diambil dari anak orang lain yang tidak ada hubungan nasab. Kecuali misalkan anak yang kita angkat ini misalkan dari saudara si mayit misalkan gitu ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki si mayit, nah itu termasuk ahli waris. Itu boleh nanti mendapatkan harta waris, tapi dilihat dulu apakah si mayit ini punya anak laki-laki atau tidak. Kalau punya anak laki-laki, maka anak angkat yang dari anak laki-laki saudara laki-laki si mayit itu tidak dapat harta waris karena terhalang oleh anak kandungnya sendiri gitu, oleh anak kandungnya sendiri karena dia punya anak laki-laki. Sehingga anak laki-laki ini sebagai hajib yang menghalangi gitu. Tapi kalau misalkan anak angkat itu tidak ada hubungan nasab, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Jadi harta waris itu hanya diberikan kepada tadi anak kandung saja. Ya, kalau misalkan ada anak kandungnya, misalkan ada anak kandung nggak si mayit tadi itu, misalkan ada anak kandung nggak? Punya anak kandung? Punya anak kandung nggak si mayit? Tadi yang tadi Bapak pertanyakan itu punya. Laki-laki bukan? Laki-laki. Perempuan ada? Kalau misalkan ada anak laki-laki dan juga anak perempuan, maka kalau misalkan ketika si mayit ini meninggal dia masih ada istrinya, maka berikan dulu harta peninggalan itu, harta warisan itu atau tirkah itu 1/8 untuk istrinya. Sisanya yang 7/8 dibagi sesuai dengan komposisi tadi anak laki-laki dan juga anak perempuan. Misalkan anak laki-lakinya 1 orang, anak perempuannya 2 orang, maka yang 7/8 itu dibagi 4 bagian. Dari mana rumusnya? Dari lizzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Karena anak laki-lakinya 1 orang, maka 1 dikali 2 berarti 2 bagian. Anak perempuannya 2 orang misalkan, berarti 2 bagian. 2 tambah 2 berarti 4 bagian. Berarti 7/8 yang sisa dibelikan dari istri tadi itu 7/8 dibagi menjadi 4 bagian. 2 bagian untuk 1 orang anak laki-laki, 2 bagian untuk 2 orang anak perempuan. Sehingga dari mana anak angkat bisa mendapatkan harta? Tidak dari harta warisan tadi, tapi bisa dari wasiat misalkan. Makanya ketika kita punya anak angkat dan kita sayang banget sama anak angkat itu, segera tuh kita bikin wasiat. Nanti kalau Bapak meninggal tolong kasih ke anak angkat Bapak nih, misalkan nominal kah gitu ya, syukur-syukur dengan nominal gitu ya, atau prosentasi atau desimal dan lain sebagainya. Yang penting tidak melebihi dari 1/3 total harta warisan itu. Jadi bisa disiasati dengan wasiat gitu. Kalau mau sayang gitu ya, agar dia dapat harta kita juga begitu, jadi dengan wasiat. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi itu, anak angkat tidak mendapatkan harta waris. Oke ya Pak Sutarman ya. Baik, dari Pak siapa tadi? Pak Hartanto. Wow, saudagar, hartanya banyak gitu ya. Nanti harus bikin wasiat ya, karena hartanya banyak. Karena sunahnya orang yang punya banyak harta harus dibikin wasiat tertulis gitu ya. Nah, orang-orang yang punya harta banyak itu ketika dia meninggal, syukur-syukur gitu ya, dia sudah mengalokasi misalkan gitu ya, untuk anak-anakku nanti ini saya hibahkan sekian. Tapi itu agar tidak nanti anak keturunannya itu tidak repot karena hartanya kadung banyak begitu ya, boleh nanti dihibahkan semasa si bapak itu masih hidup. Karena kan Hartanto tuh banyak hartanya gitu ya, jadi dia bisa tuh hibahkan biar nanti ketika Pak Hartanto ini meninggal, karena hartanya banyak itu ahli warisnya nggak puyeng gitu ya, karena saking banyak hartanya gitu ya. Jadi bisa dengan hibah. Jadi dihibahkan itu hanya saja ketika hibah itu harus sama rata, tidak harus mengikuti kaidah paroid ya kalau hibah. Jadi kalau misalkan ada anaknya 3 ya, anak yang 3 orang itu dapat harta yang hampir sepadan gitu ya, itu dihibahkan tuh. Nah baru nanti sisanya masuk ke harta waris.
Nah, bagaimana dengan perhitungannya kalau misalkan bapak dan ibunya masing-masing punya harta waris gitu ya? Pembagiannya seperti apa untuk 4 orang anak laki-lakinya tadi itu? Mungkin pembagiannya sama seperti Pak Sutarman tadi. Jadi ketika bapak meninggal, harta milik bapak saja yang dibagi. Gitu ya. Sementara ibu punya harta sendiri, nanti harta milik ibu itu nanti akan dibagi ketika ibu meninggal, karena belum masuki syarat dan rukunnya gitu untuk dihitung harta warisan si ibu, karena ibunya masih ada. Nah, ketika bapak meninggal duluan misalkan gitu ya, berikan dulu 1/8 untuk ibu ya, untuk istri bapak kita tadi itu untuk ibu ya, 1/8, 7/8 untuk 4 orang anak tadi yang laki-laki. Karena ini posisinya anak laki-lakinya semua 4-4-nya laki-laki begitu ya, berarti yang 7/8 sudah dibagi 4 saja, bagi rata sesuai dengan jumlah kepala, karena tidak ada perempuannya begitu ya. Jadi harta warisan dari milik bapak saja. Nah, nanti ketika ibu meninggal juga, maka harta ibu plus harta warisan dari bapak yang 1/8 itu masuk sebagai harta warisan milik ibu gitu. Jadi nanti dibagi lagi gitu ya untuk 4 orang anak laki-laki tadi itu, karena ibunya kan udah meninggal juga gitu. Jadi yang lain, misalkan ibu kita punya saudara laki-laki, ya nggak dapat karena ada anak laki-laki di sana. Anak laki-laki ini mahjub, menghalangi gitu ya, sebagai hajib untuk ahli waris yang lainnya gitu. Itu nanti sesi ke mahjub itu 8 dan 9 ya, 8 dan 9. Jadi gitu Pak Hartanto. Jadi yang dibagi itu adalah harta warisan milik si mayit dulu. Kalau misalkan terkait dengan mekanismenya, karena ini mudah gitu ya, 4 orangnya itu adalah laki-laki, ya sudah bagi 4 saja, bagi kepala gitu. Kalau misalkan berupa tanah, ya sudah, misalkan tanahnya 100 hektar, berarti 100 hektar dibagi 4 orang, berarti masing-masing dapat 250.000 meter persegi. Benar ya? 20 hektar. Iya, 20 hektar masing-masing. Aduh, saking banyaknya nih Pak Hartanto nih hartanya ini. Jadi bingung saya juga jadi keder itu. Jadi 100 hektar. Nah, masing-masing anak dapat 25 hektar gitu. Misalkan gitu ya. Misalkan ini Pak. Sah, boleh. Karena kaidahnya langsung bisa tuh dibagi, karena mudah kalau anak laki-laki semua. Kalau anak laki-laki semua, wah itu mah hawashi itu apa? Yakni ahli waris dari kalangan saudara dan juga dari kalangan paman dan juga anaknya paman. Itu terhalangi oleh anak laki-laki, sehingga ketika ada seorang meninggal, semuanya anak laki-laki, ya sudah harta warisan itu dibagi kepada semua anak laki-lakinya. Kalau 4 ya sudah, misalkan tadi 100 hektar dibagi untuk 4 orang. Gitu, gampang. Gitu. Kecuali yang tadi, misalkan anaknya sudah tidak ada gitu ya. Anak perempuannya juga cuma 1. Berarti nanti kita harus ngitung lagi tuh ke golongan ataupun kalangan hawashi. Siapa kalangan hawashi yang masih hidup? Nah, itu nanti. Inilah pentingnya kita nanti belajar. Insya Allah nanti kita akan bareng-bareng belajar ya. Baik, itu saja Pak Hartanto. Siap. Ada lagi sebelum kita tutup? 5 menit lagi. Ada? Kalau tidak ada, kita tambah sedikit lagi 1 ya, keutamaan belajar ilmu faraid. 5 menit saja. Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ta'alamul faraida wa'allimuha fa innahu nisful ilma wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Jadi Rasulullah itu pernah berkata kepada Abu Hurairah, kalau misalkan qaul ini, perkataan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, maka itu juga berlaku untuk para umatnya. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ta'alamul faraid, belajarlah ilmu faraid, wa'alimuha, dan juga ajarkanlah." Nah, ini beda dengan ilmu sholat. Ilmu sholat kita wajib mempelajarinya, tapi tidak ada perintah untuk mengajarkan tata cara sholat. Itu untuk menggugurkan fardu ini aja, fardu kifayahnya. Ya, kita belajar ngajarin anak-anak kita sholat untuk menggugurkan fardu kifayah agar anak kita bisa sholat. Tetapi kalau untuk ilmu faraid secara eksplisit Rasulullah menyampaikan 2 hal. Selain kita belajar ilmu faraid, kita juga wa'alimuha, dan juga ajarkanlah. Nah, itulah pentingnya. Nah, makanya bapak-bapak setelah tahu ilmu ini wajib tuh mengajarkan kepada minimal keluarganya.
Karena kan di sini keluarga kita nggak dibawa kan? Harusnya ada ibu-ibu, ada anak-anak, biar mereka juga tahu, karena mereka akan menjadi ahli waris kita. Nah kalau mereka nggak ada hari ini, maka apa yang sudah disampaikan hari ini disampaikan minimal kepada keluarganya. Karena kata Rasulullah tadi, ta'alamul faraidah wa alimuha. Belajarlah ilmu faraid dan amalkanlah. Ajarkanlah kepada orang lain, minimal kepada keluarga. Fa innahu nisfu ilma, sungguhnya ilmu faraid itu sebagian daripada ilmu. Menurut para ulama, nisful ilma ini artinya adalah karena ilmu faraid itu berkaitan dengan dua hal. Berkaitan dengan ketika manusia masih hidup dan juga ketika manusia sudah meninggal. Itu yang disebut dengan nisful ilma. Jadi nisful ilmanya itu setengahnya itu untuk menghitung harta warisan ketika si mayit masih hidup. Setengahnya lagi ketika sudah meninggal. Siapa yang berhak menerimanya? Ya ahli warisnya. Nah itu yang harus kita pelajari, siapa saja ahli waris yang 25 orang itu, siapa saja yang akan terhalang oleh ahli waris yang lain, berapa saja fardun ataupun fardun itu porsi, ya porsi setiap ahli waris itu. Nah itu yang harus kita pelajari, gitu ya. Wahuwa yunsa, dan dia suatu saat akan dilupakan. Dan benar saja kejadian hari ini, kebanyakan masyarakat kaum muslim sudah melupakan ilmu. Oh ini terjemahannya, nah, ini kebanyakan kaum muslim hari ini sudah melupakan. Wahuwa yunsa, akan terlupakan, gitu ya. Wahuwa awalu sayin, dan itu ilmu faraid itu sesuatu yang pertama kali dicabut oleh Allah. Yunza'u min ummati, dicabut dari umatku, gitu. Jadi orang masih banyak yang sholat, tapi sudah banyak orang yang nggak tahu ilmu faraid. Karena ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut, bukan ilmu sholat. Orang masih banyak yang melakukan sholat, tapi nggak ngerti tentang ilmu faraid. Karena apa? Kata Rasulullah, ilmu faraid itu akan pertama kali dicabut. Begitu. Nah ini keutamaan kita kenapa belajar ilmu waris, agar tadi itu tidak kita bisa melaksanakan titahnya Rasul. Gitu. Nah ini yang dimaksud nisful ilma kata para ulama, karena berkaitan dengan tadi pada saat manusia masih hidup dan pasca kematian. Baik, selanjutnya ini an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'lamul Qur'an wa 'alimuhun nas. Jadi Rasulullah juga pernah berkata, pelajarilah Al-Qur'an wa 'alimuhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Wa ta'lamul faraidah, dan belajarlah ilmu waris, ilmu faraid, walimuhun nas, dan juga ajarkanlah kepada manusia. Fa inimruun makbudun, sungguhnya aku ini ada orang biasa yang akan mati. Wa inil ilma sayukbadu, dan sungguhnya suatu saat ilmu ini akan dicabut. Wa yazharul fitan, setelah dicabut ilmu itu maka akan yazharul fitan, nampak fitnah-fitnah. Makanya di sesi pertama kemarin itu banyak fitnah-fitnah ya. Salah satunya pembunuhan di antara keluarga, sama keluarga. Mereka yang saling bunuh itu bukan orang lain, keluarga terdekat. Kenapa? Karena tadi wa yazharul fitan, nampak fitnah-fitnah gitu ya. Hatta yuhtalifal isnan, ada orang yang berselisih, dua orang yang berselisih fil faraidah, tentang faraid. La yajida min yaqdi biha, nggak ada satu orang pun yang bisa memberikan solusi. Karena apa? Nggak ada yang paham. Begitu. Ini nanti suatu saat nih, kata Rasulullah, di penghujung zaman. Kalau sekarang ketika bapak-bapak punya problem tentang warisan, masih ada yang bisa ditanya. Tinggal telepon Ustadz Maulana. Nah nanti mah nggak ada itu. Ada orang yang mau berselisih gitu ya, rebut-rebutan harta waris, mau nanya ke siapapun nggak ada yang tahu. Kata Rasulullah tuh kayak begitu. Ya, sampai-sampai nggak ada orang pun yang bisa menjawabnya. Begitu. Nah inilah keutamaan kenapa kita belajar ilmu waris, agar tadi ya kita tidak luput dari kebutaan tentang syariat Allah ya. Salah satunya tentang belajar ilmu waris, karena ini disamakan dengan ta'alamul Quran. Kita belajar Quran itu wajib, dalam hal ini Fatihah ya. Karena apa? Al-Fatihah itu termasuk apa Pak Ustadz? Rukun sholat. Ada orang yang nggak baca Al-Fatihah, kira-kira sholatnya sah nggak? Tidak sah, karena Al-Fatihah termasuk rukun. Makanya membaca ataupun belajar Fatihah, dalam hal ini belajar Al-Quran, wajib hukumnya. Begitu. Nah ini disamakan seperti belajar Al-Quran. Ta'alamul Quran wa alimuhun nas, wa ta'alamul faraidah wa alimuhun nas. Jadi disamakan posisinya seperti belajar Al-Quran, artinya sama-sama wajib. Begitu ya. Nah ini keutamaan selanjutnya gitu ya.
Al-ilmu salasatu fama wara'a zalika fahuwa fazlu ayyatu muhkamatun au sunnatu qaimatun au faridatun adilatun. Nah, ilmu ada 3. Ya, salah satunya adalah faraid yang adil. Ya. Oke, mungkin itu saja karena Pak Hartanto sudah pulang, kita akhiri saja. Kita akhiri saja sebelum kita tutup. Ada yang mau tanya lagi? Biar tidak ada unek-unek di antara kita. Karena kita akan ketemu sebulan lagi, insya Allah, kalau masih ada umur. Silakan Ustaz Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah dibahas masalah batasan wasiat, jelas Sepertiga ya. Harta waris total. waris. Apa batasan dari hibah? Hibah. Baik. Itu saja. Bisa lebih dari sepertiga harta waris. Baik. Hibah adalah pemberian, menurut fikih hibah itu adalah pemberian tanpa kompensasi. Yang dimana pertama besarannya tidak ditentukan, mau berapa saja, mau semuanya silakan, mau 1%, mau 100% silakan. Namanya juga hibah, tidak ada batasan. Yang kedua, tidak ada batasan dari sejarah jumlah, tidak ada batasan juga secara objek penerima hibah. Nah, kalau hibah itu bisa kepada siapa saja. Dalam hal ini misalkan bapak kita mau hibah misalkan ke orang lain, boleh. Tapi kalau hibah ke ahli waris, memang ini ada ketentuannya. Sunnahnya menurut hadis, ada, nanti kita akan bahas tentang wasiat dan juga hibah ya, ada di sesi-sesi setelah yang 14 sesi ini. Salah satunya adalah hibah kepada ahli waris, yang tadi sudah saya sedikit ungkapkan bahwasannya hibah kepada ahli waris harus semisal dan juga setara. Gitu. Artinya harus bagi rata kalau hibah. Jangan sampai hibah ini misalkan si bapak ini punya anak 3, yang dikasih hibah cuma 2 orang anak, 1 orang anaknya tidak dapat hibah misalkan. Nah, ketika bapak meninggal karena yang 1 anak ini nggak dapat hibah, maka harta yang sudah dihibahkan kepada 2 orang anak tadi itu diambil lagi sebagai harta warisan. Waris muqaddamah namanya. Jadi nanti misalkan dia dapat tanah 1 hektar tuh 2 orang anak, 1 hektar 1 hektar. Harta warisan si bapak ada 1 hektar lagi sisa, tapi si 1 ini nggak dikasih harta warisan karena misalkan bandel, misalkan dia nggak dapat harta warisan, nggak dikasih hibahnya. Nah, terkait hibah dan juga harta warisan ini, terkait warisan ini sebenarnya dia tidak mengukur, tidak menilai anak ini bandel, anak ini soleh, berbakti atau tidak gitu ya, birrul walidain atau tidak. Terlepas dari itu, selama dia ahli waris maka berhak mendapatkan harta waris. Namun ketika hibah dia tidak dapat harta waris, tidak dapat harta hibah, maka ketika si bapak meninggal, harta yang sudah diberikan sebagai hibah tadi itu karena tidak dibagi secara merata diambil lagi. Diambil lagi bukan secara fisik, perhitungannya saja. Berarti kan ada 3 hektar, 1 hektar tadi 2 hektar sudah diberikan kepada 2 orang anak gitu ya. Dan pada saat si bapak meninggal ada 1 hektar, berarti total 3 hektar. Nah, yang 3 hektar inilah yang nanti akan dibagi kepada ahli waris. Misalkan istrinya sudah meninggal duluan, yang tersisa tinggal anak itu saja tadi, 3 orang misalkan. 3 orang anak laki-laki deh biar gampang hitungnya. Nah, maka yang 3 hektar tadi itu diambil lagi tuh. Diambil lagi sebagai harta warisan. Gitu ya. Maka dibagi 3 kepada dibagi 3 kepada 3 orang anak tadi itu. Maka harta hibah yang tadinya diambil, kalau ini kan gampang ya, nilainya kembali lagi kepada yang sudah menerima hibah. Tetapi ada dalam kasus tertentu misalkan yang seharusnya harta itu diberikan untuk sebagai harta waris, tapi diberikan sebagai hibah yang tidak merata. Nah, ketika diambil lagi sebagai harta waris, harta yang sudah dihibahkan itu kelebihan. Nah, maka kelebihannya itu harus diberikan kepada ahli waris yang seharusnya mendapatkan kelebihan itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi harta warisan itu, harta hibah itu intinya harus diberi merata kalau kepada ahli waris, gitu, ya. Jadi jangan sampai ada kecemburuan dan juga ketidakadilan. Nah, ini bedanya dengan kaidah paroid. Kalau kaidah paroid mengikuti kaidah yang nanti kita akan bahas besarannya. Tapi kalau kaidah hibah, walaupun tidak ditentukan berapa besarannya dan juga objek penerimanya, tetapi kalau objek penerimanya kepada ahli waris, sebagaimana sunnah, maka semua ahli waris harus mendapatkan secara merata. Gitu kalau hibah.
Gitu. Ya. Baik laki-laki atau perempuan dibagi rata, tidak mengikuti kaidah paroid, tidak mengikuti kaidah liz zakari mislu hazil unsayain, tidak mengikuti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6, 1/3, enggak mengikuti itu. Kalau hibah terserah bapak mau berapa saja. Tapi kalau hibah ke ahli waris harus merata, baik laki-laki perempuan. Gitu. Untung ditanya Ustaz Furqan. Kalau enggak tahu kan tentang hibah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita akhiri saja. Ya, akhiri saja ya dengan hamdalah dan juga doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kotor, yang kurang berkenan gitu ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.